Tapi perlu dipahami bahwa aku tidak sedang bicara dalam ranah benar ataupun salah. Aku bukan mau menghakimi pilihan orang lain. Itu tidak serta-merta membebaskan mereka dari masalah dan ketakutan mereka. Karena keburukan adalah bagian dari nuansa hidup yang nyata juga. Dan menerima kenyataan adalah sikap yang positif. Sahabat bijak, setiap orang pasti punya ketakutan, atau setidaknya pernah punya rasa takut. Entah itu takut sendirian, takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, jabatan, kejayaan, ataupun kekuasaan. Takut ditinggal pasangan, takut tidak terlihat pintar, takut tidak mendapat pengakuan, takut kejadian lama terulang kembali, takut ini, itu, dan sebagainya. Dan dari sekian banyak jenis ketakutan, beberapa di antaranya, atau setidaknya salah satunya, mungkin adalah ketakutan kalian juga, yang mana kalian pun pasti ingin terbebas dari rasa takut itu, iya kan? Maka untuk itu, pahamilah dulu bagaimana ketakutan itu ada, bagaimana ketakutan itu menjadi nyata, dan bagaimana ketakutan ini bisa membuat kalian jadi makin sengsara. Apapun bentuk ketakutan itu, jika kalian ingin benar-benar terbebas darinya, maka mulailah dari menyadari dan mengamati apakah ketakutan itu sudah eksis sejak kalian lahir. Ingatlah masa kecil kalian. Apakah semua ketakutan itu sudah ada sejak kalian masih kanak-kanak? Atau ketakutan itu baru mulai muncul secara perlahan seiring bertambahnya usia kalian? Karena semakin banyaknya suatu informasi yang kalian peroleh dari sana-sini, juga berbagai pengalaman yang kalian lalui, maka cobalah menggali jawabannya sedalam mungkin ke dalam sanubari kalian. Dan pada saat kalian merasa takut, apakah hal yang kalian takutkan itu benar-benar terjadi pada saat itu juga? Persis ketika kalian merasakan ketakutan itu? Tidak kan? Ketakutan itu hanya terjadi pada pikiran kalian, terkumpul sedikit demi sedikit melalui berbagai informasi ataupun pengalaman yang kalian anggap tak menyenangkan, yang kemudian terus-menerus menggerogoti perasaan. Padahal ketakutan itu hanyalah tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan apa yang sedang terjadi saat ini. Meskipun ketakutan itu adalah tentang masa lalu yang tak ingin kalian alami kembali, tapi tetap saja ketakutan itu selalu tentang pengandaian atau kemungkinan demi kemungkinan mengenai hal-hal buruk yang kalian pikir akan kalian alami nanti atau di kemudian hari, iya kan? Lagi-lagi bukan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, ketakutan itu muncul akibat imajinasi buruk kalian sendiri. Tapi perlu dipahami bahwa imajinasi buruk itu bukanlah hal yang mendasari eksisnya ketakutan. Kebanyakan orang, bahkan hampir semua orang, pasti punya harapan untuk hidup dalam kesehatan, keselamatan, ataupun kemudahan, tanpa kesulitan dan tanpa permasalahan. Intinya, semua yang dikesankan sebagai kesenangan dan kenyamanan, hanya itulah yang orang dambakan. Bukankah begitu? Maka ketika kalian terlalu terobsesi atau berinvestasi secara emosional terhadap segala harapan itu, lambat laun harapan-harapan itu pun akan semakin mengikat ego, sehingga kalian mengesankan harapan-harapan itu sebagai suatu keharusan untuk terwujud, membuat kalian jadi makin emosional dan kurang rasional, lupa bahwa masa depan adalah misteri yang tak siapapun tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, sehingga kalian tak punya persiapan mental, bahkan menolak untuk menerima kenyataan yang mungkin terjadi di luar harapan. Dan ketika kalian melihat kemungkinan bahwa kesenangan ataupun kenyamanan yang kalian dambakan itu tidak akan terjadi, saat itulah kalian mulai membayangkan hal-hal yang merupakan kebalikan dari apa yang kalian dambakan. Lalu kesan-kesan mental akan segala hal yang kalian anggap tak nyaman dan tak menyenangkan
atau yang tak sesuai harapan kalian pun mulai bermunculan. Kesan-kesan semacam itulah yang memproduksi sensasi mental yang kita sebut ketakutan, yang keturunannya adalah kecemasan, kerisauan, keresahan, dan kegundahan. Tapi dari sekian banyak bentuk ketakutan yang kalian rasakan, apakah semua gambaran pikiran yang kalian takutkan itu benar-benar kalian alami dalam kenyataan? Aku rasa tidak. Kebanyakan darinya tidak benar-benar terjadi, kan? Dan kalaupun ada ketakutan kalian yang menjadi kenyataan, aku ingin kalian kembali mengamati saat ketakutan itu muncul. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi ketakutan itu? Aku yakin sebagian besar orang pasti panik. Dulu aku pun begitu. Dan itu adalah hal yang biasa. Pikiran mulai kalut, perasaan yang tak karuan, sehingga jadi reaktif. Ada yang ketakutannya berkembang menjadi kesedihan, atau malah jadi kemarahan. Ada yang jadi stres, lalu kehilangan kendali diri. Setelah itu, drama demi drama pun terjadi. Seperti kasus orang yang takut diputusi pasangannya. Bukannya berintrospeksi dan meningkatkan kualitas diri untuk memastikan bahwa dia adalah pilihan terbaik, tapi kebanyakan orang malah jadi minder atau merasa tak pantas. Ada yang jadi ngambek dan cemburuan tak jelas. Ada yang jadi posesif dan introgatif, suka menuduh sembarangan, selalu curiga dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari, dia menjatuhkan kualitasnya sendiri dan membuat pasangannya jadi tak nyaman, bahkan makin kehilangan ketertarikan. Begitu juga dengan orang-orang yang takut kehilangan pekerjaan karena diwarnai ketakutan lainnya, seperti takut kehilangan mata pencaharian, tak punya pemasukan, sementara masih banyak tanggungan. Apapun yang mendasari ketakutan itu, biasanya kebanyakan orang akan menjadi reaktif dan kompulsif, bukannya berintrospeksi dan meningkatkan kualitas diri untuk menunjukkan bahwa mereka lebih layak dipertahankan. Tapi kebanyakan dari mereka malah jadi panik, stres, marah, ataupun protes berlebihan, sehingga tanpa sadar mereka malah menunjukkan kualitas yang tampak makin layak untuk diberhentikan dari pekerjaannya. Kemudian, alih-alih mencari solusi alternatif untuk menemukan sumber mata pencarian yang baru dan lebih baik, mereka malah mencari pelarian, pelampiasan, ataupun jalan pintas. Ada yang mabuk-mabukan, judi, mencuri, jual diri, dan sebagainya. Tapi perlu dipahami bahwa aku tidak sedang bicara dalam ranah benar ataupun salah. Aku bukan mau menghakimi pilihan orang lain. Mungkin jalan pintas yang mereka pilih itu cukup membantu menyelesaikan beberapa persoalan mereka. Tapi aku yakin itu tidak serta-merta membebaskan mereka dari masalah dan ketakutan mereka. Malah yang cenderung terjadi adalah permasalahan mereka bisa bertambah dan ketakutan-ketakutan baru pun bisa bermunculan. Dan inilah yang ingin aku tegaskan, bahwa sikap yang tidak bijak itulah yang sebenarnya membuat seseorang tanpa disadari memanifestasikan ketakutan mereka menjadi kenyataan, bahkan membuat hidup mereka makin berantakan. Selain itu, karena ketidakbijaksanaannya dalam menyikapi ketakutan, bisa juga menyebabkan orang terlibat dalam kesulitan ataupun permasalahan baru yang lebih rumit. Contohnya, mereka yang takut jadi bahan omongan orang, takut orang lain berpikir buruk terhadap mereka. Seringkali orang-orang semacam itu jadi terlalu memaksakan diri untuk mengantisipasi agar ketakutan mereka itu tidak terjadi. Seperti mereka yang mendapatkan undangan ke sebuah pesta ulang tahun atau pernikahan, padahal mereka sedang kesulitan uang, tapi memaksakan diri untuk datang sampai pinjam uang supaya bisa tampil dengan pakaian baru yang lebih menarik dan memberi kado yang mahal. Alhasil, di satu sisi, ketakutannya akan diprasangkai buruk oleh orang yang mengundang atau tamu lain yang datang memang tidak terjadi. Tapi di sisi lain, kesulitan keuangannya makin menjadi
Dan oleh karena hal itu, ketakutan mereka pun malah bertambah. Karena selain ketakutan akan dicecar penagih utang, kini mereka pun cemas akan gunjingan orang tentang mereka yang punya banyak utang. Dan seperti itulah contoh orang menciptakan ketakutan demi ketakutan dalam benaknya, sehingga tenggelamlah mereka dalam kesengsaraan yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Maka dari keseluruhan penjelasan ini, kita mestinya sudah bisa memahami bahwa yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ketakutan adalah karena orang terlalu teridentifikasi terhadap kesan-kesan mentalnya yang mengharuskan terwujudnya segala harapan, sehingga menolak kemungkinan akan kenyataan yang sebaliknya. Tapi di balik semua penjelasan psikologis ini, jangan lupa bahwa apapun bentuk pikiran dan perasaan kita, ada pengaruhnya juga terhadap frekuensi energi kita. Yang mana frekuensi energi inilah yang akan membentuk karma wasana atau kecenderungan aksi kita. Yang dalam konteks ini, ketakutan adalah sifat negatif dan berfrekuensi rendah. Maka semakin kesan-kesan mental itu didasari oleh negativitas, semakin negatif juga karma wasana atau kecenderungan aksinya. Yang dengan kata lain, semakin takut seseorang mengalami kebalikan dari harapan-harapannya, semakin ia cenderung melakukan aksi-aksi yang mengarahkannya pada ketidakbijaksanaan, sikap yang berlebihan, yang tanpa disadari justru cenderung mewujudkan ketakutannya itu menjadi nyata. Maka bila seseorang ingin menanggulangi ketakutannya, sejatinya cukup sederhana. Dia hanya perlu meningkatkan frekuensi energinya, dimulai dengan merubah sikap dan orientasi berpikirnya ke arah yang lebih positif. Tapi hal terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan sadhana atau laku spiritual. Laku spiritual ya, bukan supranatural. Kalau masih ada yang kurang paham tentang laku spiritual, aku sudah bagikan banyak video tentang itu, dan kalian bisa cek di playlist Intuisi Sadhana. Intinya, dengan sadhana bukan cuma bisa meningkatkan frekuensi energi, tapi watak pun secara otomatis akan mengalami transformasi. Dengan kata lain, yang tadinya negatif secara perlahan akan berubah menjadi positif. Apalagi ketika bisa mengalami keadaan yang meditatif. Jangankan ketakutan, segala penderitaan yang diakibatkan oleh kesan mental pun akan sirna seketika. Karena dengan menjadi meditatif, orang serta-merta menyadari diri dan hidupnya yang sejati, yang melampaui fisikal dan mental. Dan kebahagiaan yang timbul akibat kesadaran itu memusnahkan segala penderitaan. Tapi sepertinya tidak banyak orang yang tertarik untuk menjadi meditatif dan terbebas dari segala kesan mentalnya. Mungkin karena ilusi dari harapan, obsesi ataupun ambisinya itu masih terkesan mengasihkan. Yang mana itu memang bukan hal yang salah. Hanya saja setidaknya orang-orang perlu juga menyadari bahwa kenyataannya akan selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Dan semakin tinggi pohon yang ingin didaki, semakin tinggi pula rasa sakitnya ketika terjatuh. Maka mereka pun perlu mempersiapkan mentalnya untuk segala kemungkinan terburuk. Karena keburukan adalah bagian dari nuansa hidup yang nyata juga. Dan menerima kenyataan adalah sikap yang positif. Maka dengan sikap ini, frekuensi energinya akan meningkat. Dan meskipun rasa takut itu tidak serta-merta menghilang, intensitas ketakutannya bisa berkurang. Sehingga dia bisa jadi lebih tenang dan cukup terkendali ketika keadaan yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Sobat bijak, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.